disebutkan oleh Imam Baqir alaihissalam dalam kitab Kasyful Ghummah bahwa ayahku selalu menjelaskan, ayahnya Imam Baqir yaitu Imam Ali Zainal Abidin, bahwa ayahku selalu menjelaskan kepadaku bahwa Allah selalu suka kepada hambanya, mencintai hambanya apabila ia dipuji dengan hambanya dengan julukan-julukan. Dan seringkali hampir setiap hari ayahku mengajariku untuk keluar rumah, menghadap langit langsung, dilihat ke atas, mengucapkan alhamdulillah dari hati yang terdalam sambil mengingat semua nikmat yang diberikan Allah. Kenapa? Karena kata ayahku, setiap alif dan lam yang ada di alhamdulillah mensucikan jasad dan jiwa yang mengucapkan. Jadi nanti insya Allah kita praktekkan juga kepada kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita. Tasbihus Zahra itu penting. Sudah selesai Tasbihus Zahra, ini makna alhamdulillah untuk kita membaca setiap hari. Minimal kita keluar rumah, kita baca alhamdulillah menghadap langsung ke atas. Itu salah satu sunnah dari Ahlul Bait, anjuran dari Ahlul Bait. Nah, disebutkan lagi di dalam makna dari alhamdulillah adalah muta'alliqun bi fi'lillah. Tadi kalau Allahu Akbar muta'alliqun bi dzatillah, kalau alhamdulillah tahmid bi fi'lillah. Jadi alhamdulillah yang kita baca itu memiliki, harus kita artikan 33 kali makna yang berbeda-beda. Alhamdulillah bi fi'lillah, atas semua yang dilakukan oleh Allah. Apa saja yang dilakukan oleh Allah, alhamdulillah. Kita mendapatkan nikmat mata, alhamdulillah. Atas semua nikmat, alhamdulillah. Wa ala sarra wa dharra mashkur. Atas semua ujian ya Allah, alhamdulillah. Kita harus seringkali mengucapkan alhamdulillah ini untuk apa? Untuk kita bisa muta'alliq, kita bisa kemudian berpedoman menjadi satu dengan fi'lillah, dengan apa saja yang dikerjakan oleh Allah. Allah memberikan apa saja kepada diri kita, dan apa saja kemudian ayat-ayat Qur'aniyah yang disebutkan untuk apa kita memaknai alhamdulillah. Di dalam Kasyful Ghummah tadi disebutkan oleh Imam Baqir, kama anna alhamdulillah naw'un min at-tanzih, lidzalika najid anna al-ayat al-Qur'aniyah tuqaddimu at-tasbih 'ala at-tahmid. Fa fi surati Syura ayat Rahman 5 wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Disebutkan kenapa tahmid itu masih di atas tasbih, di atas subhanallah. Jadi setelah Allahu Akbar bukan subhanallah terus kemudian alhamdulillah, tidak, tapi tahmid lebih tinggi, karena setiap malaikat disebutkan di dalam surat Syura, di dalam ayat surat Syura ayat 5, Bismillahirrahmanirrahim, wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Karena setiap malaikat itu bertasbih dengan bihamdi rabbihim. Tasbihnya malaikat yaitu adalah dengan mengucapkan alhamdulillah bihamdi rabbihim. Wa fi suratir Ra'd, dan dalam surat Ra'd ayat 13 disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, wa yusabbihu ar-ra'du bihamdih. Bahkan ar-ra'd, petir-petir ini mengeluarkan petir itu karena tahmid, karena bacaan hamdi rabbihim, atas alhamdulillah yang mengucapkan tahmid kepada Allah. Wa fi surat Al-Isra, dan dalam surat Isra ayat 44, Bismillahirrahmanirrahim, inna min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Justru sesungguhnya segala sesuatu itu mereka bertasbih bihamdi rabbih. Jadi subhanallahi wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi.
itu disebutkan bihamdih, lebih tinggi di antara sifat antara tasbih dengan tahmid adalah kita dalam mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Karena nanti akan kita bahas makna dari subhanallah. Jadi Allahu Akbar muta'alliqun bi dzatillah, alhamdulillah muta'alliqun bi fi'lillah. Dan yang ketiga adalah tasbih muta'alliqun bi khalqillah. Jadi dengan semua ciptaan-ciptaan, hubungan Anda dengan manusia, kepada manusia, hablum minan nas ini disempurnakan dengan ucapan subhanallah. Sebelum kita mencapai tasbih, disebutkan ketika ada salah satu sahabat yang menanyakan kepada Imam Ja'far Shadiq setelah memaknai alhamdulillah, wahai Abu Abdillah, ma makna ismullahil a'zam? Karena setiap kita berdoa tidak hanya kita mengucapkan alhamdulillah, tapi ada Allahumma inni as'aluka bismikal azimil a'zam. Nah, ini kalau kita duduk di Mashhad, duduk di Karbala, ketika membaca kumel itu mereka punya. Kalau kita baca doa kumel di sini ada ya daimal fadli 'alal bariyah, ya basital yadaini bil 'afiyah. Kalau di dalam doa-doa yang ada di sana mereka selalu Allahumma inni as'aluka bismikal azimil a'zam al-ajalil azimil akram, itu disebutkan. Apa makna ismullahil a'zam? Yaitu salah satu anjuran oleh Ahlul Bait sebelum Anda membaca doa, yaitu disebutkan ketika disebutkan nama-nama Allah kata Imam Ja'far Shadiq, maka hati mereka bergetar. Disebutkan di dalam salah satu ayat ketika suratul Anfal, disebutkan di dalam salah satu ayat, innal mu'minun idza quri'a 'alaihimul ayat wajilat qulubuhum, bergetar. Salah satu ciri orang mukmin itu ketika disebutkan asma Allah, hatinya wajilat qulubuhum, bergetar. Wa idza tuliyat 'alaihim ayati zadatuhum iman, dan ketika terus kemudian dibacakan ayat-ayat, bertambah iman mereka. Dan kata Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam, wa nahnu wallahi al-asma'ul husna. Kita juga menurut Imam Ja'far As-Shadiq, kita demi Allah semua asma'ul husna adalah nahnu ahlul bait. Jadi Allahumma as'aluka bismikal azimil a'zam wa bismikal asma'ikal husna. Itu kita baca. Artinya apa? Sebelum kita membaca doa, kita mendekatkan diri kepada ahlul bait. Itu salah satu tarekat, salah satu kita punya cara untuk kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Doa kita terkabul adalah dengan bismikal azimil a'zam. Terakhir tentang subhanallah, apa makna qauluna subhanallah fi kitab Ma'anil Akhbar di Syekh Saduq, dijelaskan di dalam kitabnya Ridwanul Akhbar, Ma'anil Akhbar. Jadi tadi Syekh Saduq juga mengarang kitab Ilalul Syara'i, menerjemahkan semua hadis-hadis tersebut dan kemudian memaknai Ilalul Syara'i tadi ini dengan pertanyaan ketika ada yang menanya kepada Abu Abdillah, sa'altu Aba Abdillah anni an makna subhanallah faqala anifatullah. Apa makna subhanallah? Subhanallah adalah maha kelembutan. Ditanya lagi an Hashim Jawalaqi qala sa'altu Abu Abdillah an qawlu azza wa jalla subhanallah ma ya'na bihi. Apa kemudian ada pertanyaan lain, apa makna subhanallah? Qala at-tansih. Apa itu tansih? Tansih adalah kita mengucapkan salah satu kalimat nafi atau
atau kita mengucapkan la ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan selain Allah, itu adalah tanzih yang disebutkan ketika kita memaknai subhanallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Subhanallah, 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 subhanallah itu tidak hanya muta'alliqun bihablin minan nas, kita antara manusia kita minta kepada Allah untuk diselesaikan masalah-masalah kita dengan ucapan subhanallah, tapi subhanallah juga memiliki makna la ilaha illallah. Di dalam ayatnya kemudian disebutkan sallallahu alaihi wasallam ketika ahlul bait ditanya apa itu makna subhanallah, dijawab dengan ayat bismillahirrahmanirrahim, faman yakfur bil taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Itu Al-Baqarah 256 adalah makna subhanallah, dan juga disebutkan dilanjutkan oleh Ahlul Bait alaihissalam, oleh Imam Ja'far Shadiq. Bismillahirrahmanirrahim. Idh qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'an mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdi wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqabihi la'allahum yarji'un. Adalah makna subhanallah yang sejati, yaitu la ilaha illallah. Makna dari setiap yang kita baca subhanallah juga dalam satu level makna yang sama dengan la ilaha illallah atau tiada Tuhan selain Allah. Insyaallah cukup panjang pembahasannya, lebih dari 1 jam. Kita akan buka sesi pertanyaan. Insyaallah Al-Fakir tutup. Sebelum kita membuka sesi pertanyaan, sedikit doa ketika kita membaca tasbihatul Zahra. Tadi ada doa sebelum tidur, Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik. Tapi ini doa yang Al-Fakir minta untuk kita semuanya ikuti Al-Fakir pelan-pelan, karena cukup panjang. Nanti akan insyaallah Al-Fakir akan ringkas. Insyaallah kita membaca doa ini, kita niatkan, kita baca juga insyaallah setiap kita membaca tasbihatul Zahra. Jadi barang siapa yang membaca doa ini setelah tasbihatul Zahra, maka tidak ada lain meninggalnya orang ini, hanya Allah yang tahu pahalanya. Jadi ketika nanti kita meninggal, pahala apa saja itu Allah yang tahu. Jadi kita sudah satu level yang paling tinggi. Kalau kita lihat salah satu hadis qudsinya, pahalanya berpuasa itu as-sawmu li wa ana ajzi bih. Apa maknanya? Berpuasalah kepadaku wa ana ajzi bih. Nanti aku yang ngasih pahala. Jangan khawatir. Ini kalau sudah ada satu atasan kita, bos kita sudah mengucapkan itu, biasanya itu pahalanya sudah tak terbilang. Begitu juga di dalam surat Taubah. Kenapa surat itu tidak dimulai dengan bismillah? Karena ada dalam satu ayat surat Taubah itu satu ancamannya Allah, salah satu kemurkaannya Allah ketika disebutkan kul in kuntum, kalau antum semuanya di manusia ini Anda lebih mencintai keluarga Anda. Nanti Al-Fakir akan sebutkan ayatnya. Lebih Anda cintai anak-anak Anda, harta-harta Anda, dunia Anda, lebih Anda cintai daripada mencintai Allah. Fatarabbasu. Ini katanya Allah. Lihat. Kemudian kita tidak tahu bagaimana murkanya Allah ketika mengucapkan Anda lebih mencintai anak, keluarga, mal, harta dunia lebih dibanding mencintaiku. Lihat, itu satu ancaman yang bahkan Ahlul Bait tidak bisa menjelaskan, karena ini salah satu perkataan yang mengancam setiap kita yang masih mencintai dunia, mencintai anak dan hal-hal lain. Insyaallah kita semua terhindar dari salah satu penyakit hubbud dunia.
Dengannya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membaca doa ini sebelum kita membuka sesi pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. La ilaha illallah. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Labbaik Rabbana labbaik wa sa'daik. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala ahli baiti Muhammad wa ala dhurriyyati Muhammad. Wassalamu alaihi wa alaihim wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa ashhadu anna taslim minna lahu wal itmam wal itmam bihim wat tasdiq lahum. Rabbana amanna wa saddaqna wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asyahidin. Allahumma subba rizqa alaina sabban sabba balaghan lil akhirah wad dunya min ghairi kaddin wala nakidin wala min ahadin min khalqika illa sa'atan min rizqika wa tayyiban min wus'ika min yadika al-mala'u afafan la min aidi li'ami khalqik innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma ij'al nura fi basari wal basirata fi dini wal yaqina fi qalbi wal ikhlasa fi amali was sa'ata fi rizqi wa dhikraka bil layli wan nahar ala lisani wa syukru laka abadan ma abqaitani. Allahumma la tajidni haitsu nahaitani wa barik li fima a'taitani warhamni idza tawaffaitani innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Al-Fatihah qablaha salawat. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad.